nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya bahwa kabar kita adalah kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar yang diberi kesehatan oleh Tuhan. Nah, saat ini kita mau mulai firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik yang di rumah. Ayo kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau ambil bagian yang terbaik untuk duduk diam di hadapan Tuhan. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Yesus, penyertaan Tuhan sempurna di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kalau lewat pujian kami yang sudah kami naikkan, biarlah itu pujian menyenangkan hati Tuhan, dan nama Tuhan saja dipuji dipermuliakan Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau urapi firman-Mu, biar kami menjadi boleh mengerti akan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkaryalah Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dan kami siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Ya, tadi kakak sudah nanya kabar ya, bahwa kabar kita kabar sehat-sehat, kabar damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak mau membagikan firman sedikit ya. Kakak percaya bahwa ketika kita siap mendengarnya, ketika kita siap menyimak, maka kita mau siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak mau tanya nih, siapa sih di sini? Bukan siapa sih ya, pasti semua punya cita-cita kan? Nah, ada mungkin cita-citanya yang jadi dokter, jadi polisi, jadi polwan, jadi apa lagi, pilot, jadi apa? Jadi pendeta. Ada mungkin? Ada. Kakak percaya semua kita anak-anak Tuhan, anak-anak punya cita-cita. Nah, tapi ketika kita punya cita-cita, kita ada usaha kan? Iyalah, ada usaha. Kita harus apa? Kita harus belajar, kita harus giat belajar, kita harus dengar-dengaran, kita harus taat, ya kan? Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat juga kepada amat terlebih taat kepada Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana keberhasilan dari seorang raja. Nah, seorang raja Yehuda namanya Hizkia. Coba kita buka dalam Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja ayat 18 ayat 1 sampai 7. Ayo, adik-adik yang di rumah buka Alkitabnya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 7. Di sana diceritakan bagaimana seorang raja Hizkia ini berhasil. Nah, kakak mau ambil tema adalah kunci keberhasilan kita, kunci keberhasilan anak-anak Tuhan. Nah, apa sih kunci keberhasilan anak-anak Tuhan itu? Kalau di sini dikatakan Raja Hizkia ini, coba tadi kan kakak sudah tanya bahwa kita semua punya cita-cita. Nah, Raja Hizkia ini ketika dia menjadi raja, dia masih sangat muda adik-adik yang di rumah. Dia di sana dikatakan di ayat yang kedua dikatakan bahwa ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Wow, coba kita bayangkan, masih muda loh, umur 25 tahun, dia sudah bisa memerintah kerajaan. Dia sudah bisa memerintah banyak rakyat. Coba kita bayangkan. Dalam usia yang muda dia sudah berhasil. Dalam usia yang muda dia jadi sukses. Nah, di sana juga dikatakan selanjutnya bahwa dalam dia menjadi raja itu, lamanya itu dia sampai 29 tahun. Wow, lama ya. Kalau di dalam pemerintahan kita aja, mungkin dalam tingkat pemerintahan di Indonesia kan yang terbesar kan presidennya. Nah, dalam kepemimpinan presiden aja paling lama 10 tahun ya adik-adik teman-teman. Tapi di sini dalam kerajaan dia memerintah Yehuda, Raja Hizkia ini dia boleh memerintah selama 29 tahun.
Oh, cukup lama ya adik-adik yang di rumah. Nah, itu bisa dia lakukan, itu bisa dia kerjakan karena apa? Pertama dikatakan dia jadi sukses jadi raja itu di ayat yang ketiga dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Wow, hebat ya. Jadi kunci keberhasilan si Raja Hizkia adik-adik yang di rumah bahwa ketika ia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik yang di rumah, apa sih kira-kira yang berkenan di hadapan Tuhan itu? Kalau kakak boleh ambil contoh, nah contohnya nih, kita harus mau baca firman Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, walaupun ya lewat online ya, taat kepada orang tua, ya kan, taat kepada guru sekolah minggu ataupun guru di sekolah, dengar-dengaran, itu sudah merupakan contoh bahwa kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu pertama ya adik-adik yang di rumah. Yang kedua dikatakan bahwa dia juga menjauhkan bukit-bukit penyembahan berhala. Berhala itu apa sih adik-adik yang di rumah? Berhala itu adalah bahwa pemujaan, penyembahan kepada patung-patung, ya, pemujaan kepada dewa-dewa ataupun benda. Nah, jadi si Raja Hizkia ini dia menyingkirkan, dia tidak mau. Walaupun dikatakan bahwa raja sebelum dia atau raja pun sesudah dia, raja-rajanya banyak yang menyembah kepada dewa-dewa. Di sana dikatakan bahwa dewa itu, patung itu, patung Nehuston namanya. Ya kan? Patung yang dari ular yang dulu dibuat zaman Musa. Itu tidak boleh ya, adik-adik yang di rumah, kita tidak boleh menyembah kepada patung-patung ataupun kepada dewa-dewa. Kalau mungkin zaman dahulu masih ada penyembahan berhala, tapi sekarang, zaman modern sekarang, masa iya sih kita masih percaya hal seperti itu? Jangan ya adik-adik yang di rumah ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Yang kedua adalah bahwa dia menjauhkan bukit-bukit penyembahan berhala. Dia tidak mau untuk ikutan. Dia tidak mau untuk terpengaruh akan hal yang sebelumnya. Tapi dia mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, contohnya ini buat adik-adik ya. Penyembahan berhala itu juga sama dengan kayak mengagumkan benda ya. Mengidolakan benda. Jadi dia hanya memikirkan itu, kayak coba nih kalau kita main game juga kan, main game terus ya kan, lupa dengan yang lain, lupa beribadah. Itu juga sama dengannya kita sudah memberhalakan, ya kan? Sudah mengistimewakan itu, mengidolakan itu dan melupakan kewajiban kita kepada Tuhan. Itu juga tidak boleh adik-adik yang di rumah ya. Nah, di sana dikatakan bahwa di ayat selanjutnya adalah bahwa Hizkia itu berhasil, Hizkia itu menjadi sukses seorang raja. Di sana juga ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel. Dari di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Bahwa dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kakak tadi sudah bilang bahwa raja sebelum dia atau raja sesudah dia pun banyak yang menyembah berhala. Tidak percaya kepada Tuhan. Iya kan? Percaya kepada Tuhan itu adalah bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu anaknya Allah. Bahwa Tuhan itu yang memerintah atas hidup kita. Itu artinya percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Yesus Tuhan itu ada. Percaya bahwa Tuhan itu anak Allah yang hidup. Itu artinya percaya kepada Tuhan. Nah, itulah yang membuat dia menjadi berhasil dan sukses. Bahkan menjadi seorang raja. Kalau pertama tadi kakak bilang bahwa ia berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua bahwa Raja Hizkia ini menjauhkan penyembahan berhala. Yang ketiga adalah bahwa ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya adalah yang keempat dikatakan bahwa ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ia berpaut kepada Tuhan. Berpaut itu apa sih teman-teman, adik-adik yang di rumah? Kalau kakak boleh baca ya, kalau berpaut itu sama dengan melekat, ya kan? Menempel, lengket gitu kan. Itu sama dengan dia berpaut kepada Tuhan. Jadi si Raja Hizkia ini
melekat kepada Tuhan, lengket kepada Tuhan. Seperti ini ya, seperti perangko sama amplop, ya kan, melekat, dia kan lengket kan. Nah, begitu juga dengan Raja Hizkia, ia melekat, ia berpaut kepada Tuhan. Dalam arti kata juga berpaut itu adalah sama dengan dia tidak melakukan sesuka hatinya, ya kan? Dia tidak mau melakukan, yang penting saya senang. Mau apapun yang saya lakukan, yang penting saya senang. Tidak peduli dengan orang lain. Nah, adik-adik yang di rumah, adakah kita mungkin melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Ya kan? Saya mau melakukan sesuka hati saya lah. Gak peduli saya, orang tua saya, teman saya, atau kakak adik saya, gitu kan. Yang penting saya senang. Itu tidak boleh ya, bahwa Raja Hizkia dikatakan bahwa ia melekat kepada Tuhan, ia berpaut kepada Tuhan. Apapun yang diperintahkan Tuhan kepadanya, ia kerjakan. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita kita, kita percaya bahwa Tuhan nanti senantiasa untuk menolong dan campur tangan atas cita-cita adik-adik, teman-teman yang ada di rumah. Dan yang terakhir di sana dikatakan bahwa kemanapun Raja Hizkia, Tuhan buat berhasil. Kemanapun ia pergi, Tuhan tuntun langkahnya. Kemanapun ia pergi, Tuhan buat beruntung. Bahkan di sana dikatakan kemanapun dia berperang, Tuhan buat berhasil. Itulah yang menjadi kebaikan Tuhan dalam hidup Raja Hizkia. Ketika dia taat dan tunduk, ketika dia berkenan di hadapan Tuhan, ketika dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan buat hasilnya dan Tuhan menyertai dia kemanapun dia pergi. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan katakan bahwa kita akan beruntung. Ada amin adik-adik yang di rumah? Percaya firman Tuhan, amin? Amin, ya kan? Nah, kakak percaya setiap cita-cita yang ada dalam hidup kita harus kembangkan dengan kita belajar. Ya kan? Selain belajar, kita juga harus menjaga pergaulan kita. Karena apa? Pergaulan kita juga mempengaruhi akan masa depan kita. Adik-adik yang di rumah, kita harus boleh melihat ya dengan siapa kita berteman, ya kan? Seperti Raja Hizkia, dia menjadi raja yang taat. Walaupun sudah menjadi seorang raja, tapi dia tetap menjadi raja yang takut akan Tuhan. Yang selalu mencari Tuhan, yang selalu melekat kepada Tuhan. Yang tidak melakukan sesuka hatinya, tapi dia mau bertanya dulu kepada Tuhan hal apa yang mau dia kerjakan. Begitu juga dengan adik-adik yang di rumah, kita harus tetap bertanya kepada Tuhan ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk hidup kita, ya kan? Untuk masa depan adik-adik yang di rumah. Ya, inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang boleh kakak bagikan. Biarlah kiranya Tuhan mendengar doa kita. Biarlah kiranya nanti ketika cita-cita kita itu tercapai, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Ada haleluya? Haleluya, amin. Ya, kita mau berdoa ya, kita mau lipat tangan, kita mau akhiri firman Tuhan saat ini. Ayo kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami boleh berkenan taat di hadapan Tuhan. Bahkan kami menjadi anak-anak yang berpaut melekat kepada Tuhan, yang tidak melakukan sesuka hati kami dalam setiap hidup kami. Tapi kami boleh bertanya dulu Bapa kepada Tuhan untuk apa yang kami boleh kerjakan Bapa. Dalam setiap cita-cita kami percaya Allah turut campur tangan Bapa. Ini doa kami Bapa, Engkau berkati Tuhan untuk adik-adik kami yang di rumah dalam studi belajar mereka. Kiranya hikmat kepandaian daripada Tuhan Bapa untuk melengkapi setiap adik-adik kami. Orang tua mereka Bapa, pekerjaan orang tua mereka yang tidak salah menurut kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan yang tolong bila campur tangan Bapa. Kesehatan kedua orang tua mereka Bapa, Allah yang bila campur tangan. Pergaulan mereka dan masa depan mereka Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada semuanya karena kasih-Mu. Engkau berkati Tuhan Ci Elis yang mengambil bagian dalam rekaman saat ini. Tuhan, kami percaya Bapa sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami sepenuhnya dan kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami Bapa. Ini doa kami, biarlah kami menjadi pelaku-laku firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa. Bye-bye.